memulai perjalanan hari ini di Taman Lembah Dewata. Langkah pertama disambut oleh gapura megah yang berdiri kokoh di bawah langit cerah. Mari kita lihat keindahan di dalamnya. Menyusuri jalan masuk yang dikelilingi pepohonan hijau, ketenangan tempat ini langsung terasa di sepanjang jalan, hingga akhirnya tiba di area loket tiket. Setelah membeli tiket, kita langsung diarahkan menuju area parkir kendaraan yang cukup luas dengan pemandangan sekitar yang hijau dan terbuka. Beragam aktivitas menarik dan fasilitas seru siap menyambut untuk memulai penjelajahan hari ini. Saat menyusuri jalan ke area dalam, kereta wisata Dewata Express tampak melintas, menambah hidup suasana di tempat ini. Di salah satu sudut jalan, berdiri sebuah gapura kuning lengkap dengan sepasang patung tradisional, mempertegas suasana khas Bali yang begitu kental. Tak jauh dari sana, kita akan menemukan sudut unik yang dipenuhi deretan replika stupa dan arca, menambah keberagaman ornamen yang ada di tempat ini. Melanjutkan perjalanan dari area stupa, kita akan tiba di kawasan kuliner yang teduh, lengkap dengan deretan meja kursi untuk beristirahat sejenak. Berhadapan dengan stasiun kereta, deretan sepeda dan wahana kayu tampak berjajar rapi, siap disewa untuk mengelilingi taman. Menyusuri tepian danau, melewati sepasang patung di dekat area kuliner, serta deretan kursi kayu, terdapat paviliun segitiga unik yang pas untuk bersantap santai dari tempat duduk di dalamnya. Mata akan langsung dimanjakan oleh pemandangan ikonik Menara Pura di tengah danau yang berpadu dengan aktivitas perahu wisata. Setelah bersantai menikmati pemandangan pura, langkah kaki berlanjut menuju area terbuka yang menjadi titik akhir pendaratan wahana Flying Fox. Dari sini, terlihat jelas wahananya meluncur menyeberangi danau, dimulai dari arah dua saung segitiga yang tampak estetik di seberang sana. Melewati sepasang patung di tepi air, suasana berpindah ke arah dermaga kayu, tempat pengunjung asyik berfoto. Puas menikmati danau, saatnya menyapa deretan kuda poni dan alpaka yang menggemaskan ini. Melangkah ke area terbuka dengan deretan tenda warna-warni yang menyediakan lukis wajah
dan jajanan kuliner. Dari kejauhan, tampak alpaka sedang dituntun mendekat untuk diberi makan. Area ini memang menjadi pusat keramaian yang pas untuk bersantai, sebelum nanti bisa berinteraksi langsung dengan hewan berbulu tebal tersebut. Begitu tiba, kita bisa berinteraksi sedekat ini dan melihat langsung tingkah lucunya saat mengunyah makanan. Tapi, setelah lama dikunyah, malah dibuang lagi. Rupanya, hewan berbulu tebal ini sebenarnya sudah kenyang. Puas melihat tingkah lucu si alpaka, perhatian kita langsung teralihkan oleh seekor kuda poni menggemaskan yang sedang asyik membawa penunggang ciliknya berkeliling. Tak jauh dari sana, suasana mendadak jadi sedikit menegangkan. Di area ini, para pengunjung ditantang untuk menguji keberanian mereka dengan memegang langsung ular berukuran besar. Berjalan melewati gerbang lumbung merah, hamparan area hijau dengan pagar pembatas langsung menyambut langkah kita berikutnya. Di balik pagar ini, tampak kuda poni berbulu putih yang terlihat tenang menghabiskan waktu di bawah atap peneduh kecilnya. Tak kalah menarik, kuda poni coklat bergaya rambut hits ini langsung dengan cepat menyambut potongan wortel yang disodorkan. Bergeser sedikit ke kandang sebelah, giliran seekor keledai lucu yang langsung berjalan mendekat untuk menyambut jatah wortelnya. Tak jauh dari sana, area kandang kambing putih ini juga ramai dikerumuni pengunjung yang antusias memberikan makan secara langsung. Giliran burung unta besar ini yang kita kasih makan. Waduh, malah ikut kepatuk tangannya. Setelah seru-seruan tadi, kita lanjut jalan-jalan santai sambil menikmati suasana taman yang asri ini. Di sini juga ada area bermain anak dan tempat duduk buat santai sejenak menikmati pemandangan perbukitan. Sekarang kita lanjut naik tangga ini menuju area Dewata Camp. Ternyata dari atas sini, pemandangan ke arah danau dan seluruh area taman kelihatan jelas banget. Nah, ini dia spot ikonik situ Pandawa, lengkap dengan ayunan unik berlatar belakang danau dan pura. Asyik banget ya, bisa santai di ayunan sambil memandang pura indah yang ada di tengah danau. Dari situ Pandawa, perjalanan berlanjut ke Dermaga Dewata melewati gapura khas Bali yang megah di tepi danau.
Di tengah dermaga ini, berjejer patung karakter Pandawa 5 dengan latar belakang pura di tengah danau. Suasana di sekitar lokasi terasa makin hidup dengan iringan bunyi ketukan dari alat tradisional yang berputar tertiup angin. Langkah kaki terus menyusuri area pinggir danau yang tertata rapi dan bersih ini. Pemandangan pura di tengah danau ini terlihat semakin menawan dengan hiasan patung penari dan hamparan taman bunga di sekelilingnya. Perjalanan berlanjut menyeberangi Jembatan Putih, langsung mengantarkan pandangan pada patung pemanah bergaya tradisional di area tengah taman. Setelah melewati patung pemanah, jalur jembatan ini menuntun langkah menuju terowongan tanaman yang cantik dengan hiasan bunga-bunga bermekaran. Langkah kaki terus berlanjut memasuki kawasan food court yang tertata rapi di pinggir area wisata. Suasana di area ini terasa teduh di bawah naungan atap lengkung, lengkap dengan deretan kursi kayu dan lampu hias yang estetik. Tepat di dekat area kuliner, terdapat sebuah air mancur ikonik berbentuk patung khas Bali dengan pancuran air yang tampak jernih dan menyegarkan. Setelah melewati area kuliner dan kesegaran air mancur tadi, kita berjalan sedikit menuju area terbuka dengan kemegahan gapura bentar khas Bali yang berdiri kokoh di ujung jalan. Saatnya kita menaiki Dewata Express untuk melihat pemandangan di sekitar dengan lebih santai.
Perjalanan kali ini memberikan banyak cerita baru yang berkesan. Terima kasih sudah mengikuti keseruannya. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya.